Om Swastiastu. Berbahagia sekali karena atas Asung Warakerta Nugraha dari Ide Sang Yang Widiwasa, kita bisa berjumpa lagi dalam program Bincang Dharma pada malam hari ini. Malam hari ini akan kita bahas bagaimana pandangan Hindu terhadap perekonomian. Ekonomi yang kita bahas pada malam hari ini tentu ekonomi dengan perspektif Hindu. Nah, yang kita undang narasumber pada malam hari ini adalah Dr. Imade Swastipuja, SE MPhil. Kita langsung aja. Iya. Nanti Kita masuk pertama aja ke Pak Made Swastipuja ya. Silakan, Sis Wayan, apa yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih, Bli Pram. Yang kita tahu konsep ekonomi itu ada kebutuhan dan keinginan, begitu kan, Pak Swastipuja. Mohon nanti penjelasan kalau memang saya salah. Nah, kedua konsep ini kalau diselaraskan dengan ajaran Hindu itu bagaimana nih? Mohon penjelasannya Pak Dr. Swastipuja. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya ini sulit-sulit, susah karena menyelaraskan antara kebutuhan dan keinginan di dalam ekonomi ya. Tapi sebelumnya saya biar lengkap, tadi saya lupa ada satu nih, saya mungkin baca saja ya. Tadi kan ngomongin masih Weda dengan Dharma Sastra, ternyata ada ini di dalam Nibanda atau lontar, ada namanya lontar tutur kalawasan. Ini yang terkenal di Bali sekarang sedang dipakai dasar untuk membangun ekonomi Kertih Bali namanya. Nanti Pak Gede Sadguno yang akan menjelaskan. Cuma saya bacakan, ini sangat menarik. Jadi sumber-sumber ekonomi ada di laut, ada di di darat, di bumi, sampai ke angkasa. Yang ke angkasa ini nanti kita bahas dengan jalan tol di pemerintah membangun tol langit kan. Nah, itu waktu kampanye itu kan. Nanti kita menarik ini. Nah, di sini dinyatakan dalam lontar tutur kalawasan, wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah dataran untuk melaksanakan kegiatan kehidupan. Kehidupan dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-sekali hidup senang dari merusak alam. Ini yang sangat menarik. Jangan kita mencari kehidupan dengan merusak alam. Kalau tidak mematuhi, kamu melanggar bisamu, akan kena karmanya. Kalau bahasa Balinya ini saya tidak baca ya, saya Indonesia kan. Tidak akan menemukan keselamatan, kekurangan bahan makanan dan minuman, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara. Ini makanya kalau kita analisa ini, kita harus hidup dengan menjaga alam, itu melestarikan alam, itu jangan dirusak. Ini ada karmanya, karena akan menyebabkan kekurangan. Apalagi nanti melanggar bisamu, menjual tanah. Nah, ini bagaimana Ibu Pertiwi dijual? Tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana menyelaraskan? Kalau kita berbicara zaman dahulu, gitu Bu Indri, itu memang sumber-sumber ekonomi itu banyak sekali, tapi penduduknya kan sangat sedikit. Ilmu ekonomi, tata pengelolaan ekonomi belum terlalu diperlukan, tapi di Weda sudah. Tadi saya katakan ilmu ekonomi itu adalah sudah ada. Itu yang namanya warta itu, cuma belum dia
berfungsi, digunakan secara optimal. Masyarakat pada saat itu masih hanya membutuhkan keperluan pokok saja. Tapi dengan peradaban terus berkembang, peradaban manusia, pengetahuan, sains dan teknologi, mulailah di situ sumber-sumber ekonomi sangat terbatas. Sedangkan balik sekarang, keinginan manusia tidak terbatas. Nah, dari sumber-sumber ekonomi yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ini agar ada keseimbangan, itu bisa diatur bagaimana sumber-sumber terbatas itu, muncullah namanya ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini di situ kalau yang hanya memenuhi keinginan bagaimana kita mengelola ekonomi untuk kesejahteraannya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, ini membangun ekonomi berdasarkan keinginan. Muncullah yang namanya kapitalisme. Ekonomi klasik, nanti yang ahlinya juga Pak Gede Satguno itu ya. Saya hanya membuka saja. Nah, kalau kita mengelola ekonomi berdasarkan kebutuhan, inilah sebenarnya yang diharapkan di dalam sistem ekonomi Hindu yang disebut dengan sistem pembebasan ekonomi atau sistem ekonomi kesejahteraan. Bagaimana kita mengelola ekonomi itu, membangun bisnis menjadi wirausaha, tujuannya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu sehingga kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita juga terpenuhi, tapi tidak sepenuhnya untuk keinginan kita, tapi bisa kita sejahterakan masyarakat yang lain. Setelah perusahaannya atau bisnisnya maju, yang pertama sejahterakanlah karyawan itu sehingga dia kebutuhannya bisa terpenuhi, jangan keinginan kita saja. Itu kita jadi sukses karena adanya karyawan disejahterakan. Setelah itu ada keuntungan kan di di Sara Samuscaya. Di situ dinyatakan dari penghasilan kita itu dibagi 3. Pertama untuk dharma, yang kedua untuk investasi kita, yang ketiga untuk dharma itu. Gunakanlah kesejahteraan atau keuntungan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini harus diseimbangkan. Bekerjalah kamu dengan 100 tangan, tapi berdermalah dengan 1000 tangan. Artinya apa? Ada di situ kita tidak keinginan kita saja, tapi di situ ada kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain itu. Ini harus diseimbangkan. Kalau sudah seimbang, sama dengan Abraham Maslow menyatakan kebutuhan fisik setiap orang itu, kalau ekonomi atau pembebasan ekonomi itu kebutuhan dasar semua masyarakat ini. Bagaimana kita sebagai waisya, sebagai entrepreneur, sebagai orang yang memiliki kesejahteraan untuk juga berbagi kepada orang lain. Ini jangan nanti keinginannya saja dieksplorasi semua, sumber-sumber itu habis, karena manusia itu kan namanya momo, itu manusia momo gitu kan, semuanya dia ingin miliki itu hanya berdasarkan keinginan. Inilah yang menimbulkan kapitalisme. Kalau berdasarkan kebutuhan, ini akan lebih memberikan ke jalan yang dharma. Mungkin Nike, Bu Indri nanti bisa dilengkapi. Mama Dek. Shanti, Shanti, Shanti.